awalnya tempat ini adalah tempat pembuangan sampah. Untuk itu kami dari pengurus RW berinisiatif untuk mempergunakan tanah pekarangan ini untuk kebun. Dengan kita berkebun, kita oksigennya juga berputar dengan bagus, ada penghijauan, kayak seperti kemarin kita ada pandemi, kita bisa menanam sambil berjemur, menyiram sambil berjemur, jadi kita ambil positifnya aja. Untuk hasil panen sendiri kita bisa jual ke warga, ada juga kita untuk membantu para balita yang praduga stunting. Setiap hasil panen kita bagikan ke mereka, kita antar ke rumah mereka, atau ada juga yang kita bisa panggil ke sini untuk mengambil sayuran yang ada yang kita panen. Alhamdulillah hari ini tanaman sudah bagus-bagus dan kita bisa panen. Ibu-ibu semuanya, mari kita panen hari ini. Kita bagikan kepada pemesan-pemesan yang sudah kita kirimkan di grup RT masing-masing. Siap-siap ya, semangat ibu-ibu. Ayo kita panen sekarang. Sudah banyak yang mau beli, semangat. Awal latar belakang berdirinya kebun ini, awalnya tempat ini adalah tempat pembuangan sampah yang tidak terurus dan terbengkelai buat warga buang sampah sembarangan ya. Untuk itu kami dari pengurus RW, kebetulan suami saya ketua RW di sini, berinisiatif untuk mempergunakan tanah pekarangan ini untuk kebun gitu. Jadi berdiri 2019. Diawali dari pembongkaran sampah-sampah itu tadi, diolah oleh bapak-bapak PPSU dari tim kelurahan, dibantu dari tim kelurahan, plus bapak-bapak untuk mengolah kebun ini, dan terjadilah kelompok tani Nusa Indah 11. Untuk luas lahan sendiri ada sekitar 300 meter persegi dan kita bagi beberapa petak. Di sini kita bisa tanam bayam hijau, ada pokce, ada bayam merah, ada kubis kol, sekali tempo karena itu makan waktu 3 bulan untuk kol, ada kembang kol juga, brokoli dan lain-lainnya. Sangat sulit karena ini kebun isinya puing, bahkan ada kasur, ada jok yang oleh warga dibuang dengan sembarangan di sini dan bertumpuk, dan bahkan anak-anak kalau ngaji kita aja lewat takut karena ini juga belum ditutup gotnya, masih semak belukar. Intinya sangat sulit, pengolahannya juga sangat sulit, butuh waktu 1 tahun pada saat itu untuk bisa menjadi sebuah kelompok tani ini. Ibu-ibu, cabenya dipanen sekali
warna sudah merah. Kelompok tani Nusa Indah RW 011. Kebetulan kita di RW 011 ini semuanya bernamakan Nusa Indah. Jadi ciri khas dari RW 11 adalah Nusa Indah. Kalau di RW lain ada yang namanya Soka, ada yang Melati, ada yang Anggrek, dan kita di RW 11 adalah Nusa Indah. Semuanya Nusa Indah. Kita sendiri dari Pokja 3 itu diwajibkan setiap rumah harus ada tanaman sayur. Dan saat ini yang sedang digalakkan itu adalah cabai. Jadi setiap rumah harus ada pohon cabai. Gitu. Termasuk sayuran juga harus ada. Bisa pakai pot, tidak punya lahan bisa pakai pot. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Poktan Nusa Indah berhasil memanen yaitu sayuran bayam dan kangkung yang mana kami bagikan kepada balita stunting, juga pemesanan kepada warga-warga yang kami perwakilan dari masing-masing RT. Dan ini akan kita bagikan kepada perwakilan masing-masing RT untuk segera didistribusikan kepada pemesannya. Mudah-mudahan di bulan mendatang panennya akan lebih banyak lagi dan lebih meningkat lagi, juga bisa menurunkan angka stunting di RW 011. RT 5 ini pesanannya ya, tolong segera dibagikan ya. Kemudian RT 3. Oke. RT 2 cuma 2 biji, nggak apa-apa, alhamdulillah masih ada yang beli. Ada lagi yang belum kebagian, RT berapa ya? Oh ya, tenang, sabar. Semua panen kali ini semua pemesan kebagian. Oke, untuk RT-RT yang lain tolong turun ke bawah ya. Pemesanannya ada di sini. Untuk hasil panen sendiri kita bisa jual ke warga, ada juga kita untuk membantu para balita yang praduga stunting. Kita bisa bantu ke mereka, setiap hasil panen kita bagikan ke mereka, kita antar ke rumah mereka. Atau ada juga yang kita bisa panggil ke sini untuk mengambil bayam atau sayuran yang ada yang kita panen. Karena kita gimana ya, mau jual mahal juga kita karena warga kita sendiri, kita pengennya mereka menikmati hasil yang ada di wilayah, jadi kita harga lebih murah dari harga pasar. Apalagi ini organik ya, kalau di pasaran mungkin lebih mahal, kita pengen berbagi, tapi ya tidak cuma-cuma, jadi adalah yang masuk untuk kita bisa beli bibitnya kembali gitu aja. Jadi kita lebih murah dari harga pasar. Alhamdulillah mereka cukup antusias dengan bukti bahwa setiap kali hasil panen selalu tanpa sisa. Ketika kita share di grup WA, kita info ke grup-grup, mereka cepat untuk ngisi listnya gitu. Dan alhamdulillah mereka antusias. Karena mereka mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari kangkung yang ada di pasar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita habis panen. Hasil panen untuk hari ini mau kita masak pecel. Hasil panen hari ini kol gepeng, kangkung, dan bayam. Langkah-langkah pertama, kolnya kita rebus. Kita tunggu berapa menit. Sepertinya kolnya sudah matang. Kita angkat, tiriskan. Untuk selanjutnya kita masukkan bayam. Ceburkan bayam, tunggu beberapa menit sampai mendidih, kemudian diangkat. Kurang lebih 5 menit cukup. Sepertinya sudah matang, kita angkat. Tiriskan bersisian dengan kol. Selanjutnya, ya, langkah terakhir masukkan kangkung. Bentar dia sudah matang sampai mendidih. Alhamdulillah sudah matang. Tiriskan bersisian dengan bayam dan kol. Sajikan dengan bumbu pecel hasil UKM lokal. Pecel sayuran hasil Poktan Nusa Indah siap disantap. Awalnya salah satunya adalah program pemerintah untuk menggunakan lahan pekarangan yang tidak terpakai untuk kita manfaatkan. Dan kedua aja adalah untuk kita kumpul-kumpul juga ibu-ibu kader untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi untuk masalah kerjaan yang lainnya juga di sini. Juga lanjut lagi untuk bisa membantu warga sekitar yang kiranya ada balita 1-2 yang kekurangan gizi, kita bisa bantu dari hasil kebun kita. Karena memang kita organik ya, tidak ada dari kimia gitu. Kami mau ke rumah warga balita yang terduga stunting. Jadi kita akan memberikan asupan gizi melalui hasil poktan kita yang kita tanam selama ini. Jadi kita hasil panen kita bagi-bagi ke warga yang duafa ataupun yang balita yang kurang gizinya. Bu RW, kita ke tempat balita yang ada di sana karena Siap. memang kebetulan dia adalah balita yang timbangannya agak kurang. Dan hari ini kita kan manen di Poktan nih Bu RW. Iya. Makanya seperti kegiatan kita seperti biasanya, kita berikan sayuran ini kepada balita yang kurang timbangannya. Mudah-mudahan dengan memberikan sayuran ini gizinya bisa semakin meningkat. Amin. Dan
balita stunting di tempat kita semakin berkurang. Jadi Dan gitu ya. di wilayah RW 11 menjadi kawasan yang sehat Amin. warganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amar. Sehat Amar. Alhamdulillah sehat. Saya dari Poktan Nusa Indah RW 11 sedang melakukan panen. Untuk itu kami ingin berbagi dengan anak ibu yang katanya praduga. Untuk itu mohon maaf, mohon diterima hasil panen kita ya. Mudah-mudahan bisa menambah berat badan dari adik Amar. Ya, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi Pak J. Ayo kita hari ini kita nanam apa Pak? Kita nanam kangkung ya. Buat ibu-ibu PKK, Buat- khususnya ya. RW 11 ya Bu. Siap. Sama Selatan. Ayo Pak, kita mulai dari mana nih Pak? Dari sini aja Bu, dari sini ke sini aja Bu. Nih. Yang terlibat semuanya dari penanggung jawab dari pengurus RW itu sendiri, ketua saya, ada sekretaris bendahara yang terlibat ada di sini, di ibu-ibu ini dan anggota. Dan untuk penggiat khususnya adalah Pak Jaino yang standby tiap hari pagi, siang, sore untuk menyiram pagi dan sore. Ibu-ibu menemani sambil mengetes sore, sambil berdiskusi untuk masalah kerjaan yang ada di wilayah selain Poktan juga. Karena banyak kegiatan lainnya juga selain Poktan, kita bisa berdiskusi di sini sambil ngetes, sambil nyeblak, sambil nyantai, sambil menemani Pak Jaya menyiram. Sekarang kita sudah selesai menanam kangkung pada pagi hari ini, kita akan lanjut memindah tanam untuk tanaman pokcai. Untuk itu kita akan dibantu oleh Pak Jai juga. Ayo Pak Jai, Bu Sri, Bu Aceh, kita akan pindah tanam supaya nanti kita bisa siram bersama-sama. Kita alihkan ke lahan ya Pak ya. Jadi Bapak yang cabut ya. Bu Sri, ini ke sini Bu, biar lubangin masuk. Pelan-pelan ya Pak, juga pegangnya supaya jangan di batang pohonnya ya, nanti akan tercekik pohonnya. Ini kita nanamnya secara konvensional, jadi langsung ke tanah. Konvensional. Kita organik, kita pakainya pupuk kandang. Bisa pupuk dari kambing, bisa dari sekam ayam, dan lain sebagainya. Tidak pakai pestisida. Karena kita memilih sayuran itu karena
waktunya juga tidak lama. Kalau kangkung itu 20 hari kita udah bisa panen, kita bisa jual ke warga, kita juga perputarannya keuangannya juga cepat, jadinya cepat dapat duit untuk bisa untuk membeli pupuk kembali, bibit kembali, untuk perputaran itu aja. Kalau bayam bisa sekitar 30 hari, kalau kol 3 bulan, tapi paling cepat adalah kangkung. Kangkung itu 20 hari kita udah bisa jual untuk ke warga sekitar. Untuk itu saya ajak untuk teman-teman semua yang ada di wilayah DKI ataupun di luar DKI, mari sama-sama kita gunakan lahan pekarangan yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan sebagai kebun tani ya. Bisa bikin kelompok-kelompok tani, bisa mandiri, bisa juga dengan pengurus RT RW setempat atau melibatkan kader-kader yang ada di wilayah. Oke, selanjutnya kita akan menanam bayam merah setelah pemindahan bibit itu pokcai tadi udah selesai. Kita akan langsung menanam bayam merah nih. Karena lahan yang sangat terbatas, kita akan mengadakan tumpang sari yang diantaranya sudah ada tomat, kol, dan kailan juga, ada terong juga. Selanjutnya kita akan tumpang sari dengan bayam merah. Ini bibit bayam merahnya kita cukup sebar aja, karena emang bibitnya sangat halus. Dengan kita berkebun, kita oksigennya juga berputar dengan bagus, ada penghijauan, kayak seperti kemarin kita ada pandemi, kita bisa menanam sambil berjemur, menyiram sambil berjemur, dan bisa kita ganti oksigen, tidak perlu pakai masker di kebun ini. Jadi kita ambil positifnya aja untuk bisa berdiskusi. Harapannya kita ke depan lebih maju lagi supaya dapat perhatian juga dari pihak-pihak terkait untuk bisa memajukan wilayah di RW 011 ini supaya lebih diikutin dari RW-RW lain juga ya. Karena kan belum beberapa RW juga yang baru ada di sini, seperti kita menggunakan lahan pekarangan ini supaya kedepannya lebih maju lagi, lebih banyak lagi yang membentuk poktan-poktan di wilayah lain.